Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan mempelajari nahwu mustawa robi ya. Hmm. Ya. Nahwu mustawarobi. Sekarang kita memasuki ad-darsu ats-tsalits asyar atau bab yang ke eh, 13 ya. Oke. Kedua layar. Kita akan masuki bab yang ke-13 tentang dzaraf. Dzaraf itu apa? Hmm, dzarfu. Dzaraf itu adalah keterangan waktu. Keterangan langsung aja ya. Saya tulis gini. Ada nanti namanya dzarful makan. Kalau dzarful makan berarti keterangan tepat. Keterangan tempat. Lalu ada juga namanya dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman. Ini adalah keterangan waktu. Oke. Jadi kita akan pelajari tentang dzaraf. Dzaraf itu umumnya kan kita pakai fi ya, pakai huruf jar. Coba kita lihat ini. Kharaja al-faris fi rihlatihi fajron. Al-faris keluar dalam perjalanannya fajron di waktu subuh. Biasanya untuk yang standar gitu belum mengenal dzaraf, dia akan berkata fil fajri. Misal al-adhabu ilal ma'hadi fis sobahi. Ini kita pakai contoh yang mudah, meskipun kalian sebenarnya kalau mustawarobi udah memahami contoh yang lebih jelimet ya seharusnya. Adhabu ilal ma'hadi fis sobahi. Nah, biasanya kan gini ya, untuk keterangan apa namanya waktu itu kita pakai fi. Padahal ini bisa saja kita buat sobahan kayak gitu. Sobahan. Ini jadi azhabu ilal ma'hadi sobahan. Nggak usah pakai fi. Nah, sobahannya ini yang dia dinamakan dengan dzaraf. Begitu. Saya lagi itulah yang dinamakan dengan dzaraf. Kita lihat faedahnya aja dulu ya. Al-qaidah dzarfuz zaman. Apa dzarf zaman? Ismun yubayinu zaman hudud fil fi'li wa hukmu an-nasbu. Dzarf zaman adalah isim yang menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan. Saya ulangi, dzarf zaman adalah isim yang menjelaskan zaman hudusil fi'li, waktu terjadinya pekerjaan. Wa hukmu an-nasbu. Hukumnya dzarf itu sendiri adalah nasab. Jadi sobahan ini ya, sobahan ini kita buat mansub bukan karena dia maf'ul bihkah gitu ya, tapi ya memang dia sebagai dzaraf. Dzaraf itu tanpa harus dikasih fi, tanpa harus tambahin apa, itu emang dia mansub pada dasarnya. Nah, coba lihat ini. Kharajal faris tadi yang nomor 2. Makatha sa'ataini baina rimali sohra wa jibaliha. Dia tinggal sa'ataini selama 2 jam. Sa'ataini ini bukan majrur terus mudhof ilaih gitu enggak ya. Ini makata ini kembalinya ke dhamir wa. Ini sebenarnya kalian memang harus ngebaca teks atasnya dulu ya. Tapi ini saya singkat, saya akan langsung membahas ke hukum nahwunya saja gitu. Jadi makatha sa'ataini, dia tinggal sa'ataini selama 2 jam. Jadi tidak perlu makasa fi sa'ataini misal, atau kalau 1 jam berarti makasa fi sa'atin wahidatin. Nah, kayak gitu nggak usah, langsung aja makasa sa'atan wahidatan kayak gitu misal. Itu kalau 1 jam. Jadi sekali lagi sa'ataini itu 2 jam berarti kan musana. Musana masuk bil ya. Itu baina. Nah, bainanya ini sebenarnya juga termasuk dzaraf ya. Dia dzaraf makan, tapi yang bawah nanti. Nih, definisinya kalau dzaraf makan adalah dzarful makan huwa ismun yubainul makan alladzi hadasa fihil fi'lun. Dzaraf makan adalah isim yang menjelaskan tempat terjadinya pekerjaan. Wa hukmu an-nasbu, hukumnya juga mansub. Gitu. Wa yusamma dzarfuz zaman wa dzarful makan maf'ulan al-maf'ula fih. Dinamakan nama lainnya ya. Nama lainnya itu adalah maf'ul fih. Jadi
adzorfu nama lainnya itu adalah al-maf'ulu pakai kaf. Ini al-maf'ulu fi. Kalian mungkin biasa dengar ada namanya maf'ul bih, itu berarti objek ya. Al-maf'ulun bih itu objek ya kan. Di sini kita belajar al-maf'ul fih itu berarti dia apa dzaraf itu namanya ada maf'ul bih. Nah, maf'ul bih aja itu kan dia mansub ya. Makanya di sini masuk tapi namanya maf'ul fih. Maf'ul yang menunjukkan tapi bukan berarti objek ya dia. Cuma yang jelas intinya dzaraf itu nama lainnya adalah maf'ul fih. Maf'ul ya untuk menyamakan Allah alam sih kenapa jadi maf'ul fih ya. Tapi yang jelas dia sebenarnya bukan objek ya, hanya mungkin untuk menunjukkan sama-sama nasab kali ya Allah alam. Ya jelas nama lainnya maf'ul bih. Untuk kalian inget-inget nih, maf'ul bih itu kan mansub berarti maf'ul fih atau nama lainnya dzaraf itu juga hukumnya mansub. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Kharaja Faris fi rihlatihi untuk yang nomor 1 yang menjadi apa namanya? Maf'ul fih atau dzaraf itu adalah fajron. Nah, fajron ini kan dia mansub. Mansub bil fathah. Dia masuk bil fathah. Terus nomor 2 sa'ataini. Sa'ataini. Sa'ataini itu dia mansub bil ya di anahu musanna. Tapi ya namanya apa nih keterangan waktu ataupun keterangan tempat ya dia memang harus kata-kata yang menunjukkan arti waktu ataupun tempat ya. Baina juga sebenarnya nih ya. Ini termasuk nah ini masuk contoh 2 juga ya. Dia kan masih di contoh 2. Baina ini mansub bil fathah. Dia adalah dzaraf makan ya, tempat kan di antara. Jadi makan kan tempat gitu. Dzallal jawad ya'du sa'atin tawilat. Jawad itu terus nggak tahu nih jadi maksudnya apakah nama orang atau enggak ya. Kita nggak baca atas. Ya'du itu diserang ya kalau nggak salah ya. Wa alam. Sa'atin tawilah, sa'atin berjam-jam ya. Ini contoh nomor 3. Sa'atin itu mansub bil kasroh. Kenapa bil kasroh? Di anahu, ayo apa? Jam'ul mu'annatsis ini salim. Enggak terlalu hafal dan itu ada. Oke. Jadi jam'ul mu'annas salim dia masuk bil kasroh karena dia jamak mu'annas salim. Yusafir insan sinina tawilatan. Manusia itu bepergian sinina selama bertahun-tahun. Sinina dia mansubil ya. Wah ini inget banget saya lihat. Anau shibuhu ya. Dia maksudnya tuh shibuhu. Sama kayak mishruna, salatuna. Itu dia bukan jamak mudzakkar salim tapi shibuhu mulhaq sorry mulhaq. Mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Dia disamakan atau dia disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Dia disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, seperti ini. Nah, kalian perhatikan fajron sa'ataini baina saat. Selain baina ya, ini kan menunjukkan arti waktu semua. Fajron waktu subuh, sa'ataini 2 jam, saat berjam-jam, sinina bertahun-tahun. Kalian juga boleh pakai waktu yang lain kayak misal lailan, masaan, sobahan, terus godan. Nah, godan itu juga kan besok ya. Dhahabtu ilasuki godan. Itu sama, itu maksudnya masuk kata karena dia dzaraf zaman, waktu, terangan waktu gitu. Amsan, walau alam ada nggak amsan? Umumnya kita pakai bil amsi ya. Iya, umumnya kita pakai bil amsi. Nah, sekarang kalau dzaraf makan, sekarang contoh al-dzarfu nggak pakai al sih, dzarful makan gitu aja. Dzaraf makan, contohnya ini yang nomor 1. Yajri yaminan wa shimalan. Yaminan wa shimalan. Nah, ini
yang menjadi dzorof makan ya, keterangan tempat. Yajri, dia berjalan ke kanan dan ke kiri. Bersih. Ya, dia berjalan ke kanan dan ke kiri. Bukan, dia tidak menjadi objek loh ya, bukan yang dijalanin gitu kan, yang dijalankan itu kan jalanannya, yang menjadi objek atau yang dikenai pekerjaan jalan itu ya. Tapi sini yang minasyimalan dia statusnya sebagai dzorof makan atau keterangan tempat. Maka taihan baina mal wal jibal, baina di antara itu juga khilal yasri khilal al fadha, khilal di antara sama dengan baina. Cuma kalau baina itu emang dua, kalau khilal tuh kayak ada banyak ya. Ini saya misal kayak kalian lagi di kerumunan orang terus kalian itu kayak nerobos gitu ya di antara kerumunan orang, itu namanya khilal. Di antara kayak segerombol ada banyak gitu. Fauqa, fauqa di atas, termasuk nanti tahta, amam, waro'a, terus janibah kan, samping kan itu. Nah, itu dia semuanya mansub. Kenapa dia diharokati fathah? Karena hukumnya masuk. Masuknya karena apa? Karena dia sebagai dzorof begitu. Sekarang kita perhatikan ya tadribatnya. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna Musa 40, ketika kami berjanji kepada Nabi Musa 40. Lafaz 40 ini yang menjadi dzorof zaman ya. Dzorof zaman atau waktu. Lailatan ini kenapa nggak lailatan? Ini silahkan kalian pelajaran garis ke-9 kalau nggak salah, itu tentang adat ya atau tentang angka. Lailatan ini statusnya sebagai tamyiz ya. Ingat, lailah ini statusnya sebagai tamyiz, bukan sebagai apa namanya dzorofnya. Dzorofnya bukannya lailatannya. Lailatannya ini dia sebagai tamyiznya lafat arba'in. Nah, begitu. Mata khatamul ijla. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Wara'ahu ini yang menjadi dzorof makan. Walilal masyriq wal maghrib. Nah, ini kan keterangan waktu juga gitu kan. Ini keterangan waktu juga. Kenapa dia tidak dimasuk? Karena di sini kita tidak sedang menunjukkan dia tuh Allah. Di sini kan walilal masyriq wal maghrib. Allah tuh sedang berada di masyriq dan maghrib, timur dan barat. Tapi Allah tuh yang memiliki arah timur dan barat, memiliki. Jadi kita di sini fungsinya masyriq dan maghrib itu bukan untuk menambah keterangan waktu, tetapi dia memang sebagai maksudnya yang memiliki. Kayak contoh misalnya, contoh lain jam deh, jam. Saat itu kalau memang kita maksudkan itu sebagai keterangan waktu, misal jelas tuhuna saatin, saya duduk di sini berjam-jam. Tapi kalau untuk saat jam, jam tangan atau jam dinding, misal ishtaro itu saatan, apakah maksudnya saya membeli 1 jam gitu misalkan? Enggak, saya membeli jam dinding misal, apalagi kita tambahan waktu atau penjelasan kayak ishtara itu sa'atal yadi, saya membeli jam tangan. Nah, maka sa'ah di situ fungsinya bukan sebagai tambahan keterangan waktu, tetapi sebagai objeknya ishtaro. Atau contoh lain, jangan ishtaro deh, apa ya, fisobahi misal ya, atau uhibbus sobaha, saya mencintai waktu subuh. Kan itu kita sedang berkata saya tuh paling suka tuh kalau waktu subuh deh, seger banget gitu, fresh gitu, otak habis istirahat, sholat subuh gitu kan, seger waktu matahari muncul misal. Nah, itu kan kita ingin berkata, ingin memberikan penjelasan saya mencintai waktu subuh, bukan saya sedang mencintai sesuatu di waktu subuh, enggak. Tapi kita memang suka waktu subuhnya, maka uhibbu as-sobaha atau fisobahi itu sama ya, keterangan sobahan aja. Apa ya? As-soba al-lailu, oh ya misal al-lailu lailatul jum'ah. Malam ini ya adalah malam Jumat. Maka di situ kita ingin memberi keterangan malam ini adalah malam Jumat. Itu bukan sebagai keterangan waktu. Kayak misal saya membaca Yasin, baca Al-Kahfi di malam Jumat, itu beda. Kalau itu kan qara'tu Yasin, qara'tu Al-Kahfi lailatal Jum'ah. Saya membaca surat Al-Kahfi di malam hari. Nah, kalau itu sebagai keterangan waktu. Tapi kalau dia sebagai mubtada, khobar, bukan fungsi kalian ketika berbicara, tidak untuk menjelaskan kapan terjadinya pekerjaan atau di mana terjadinya pekerjaan, maka itu bukan sebagai dzorof. Intinya kembali ke definisi ya. Perhatikan aja nih definisinya. Kalau dzorof makan berarti menjelaskan tempat terjadinya pekerjaan.
Kalau dzaraf zaman berarti menjelaskan waktu terjadinya pekerjaan. Nah, kalau di lail masyriq wal maghrib ini kan bukan tidak sedang menjelaskan tempat terjadinya pekerjaan ya. Jadi yang mana dong? Sama di sini. Sama atau ada juga mungkin Pak nama ya. Nama tuh kemana? Enggak. Kayaknya sama, samanya. Sama, maka di sanalah aibuna hunakah. Gitu, huna hunakah. Qad nara taqulu jika fi sama falan walaka kiblatan tabda fawalli wajhaka syatro. Nah, ini ada kiblah ya yang seakan-akan itu aduh bukan kiblat. Fawali ini fi'il amar, wajhaka ini jadi maf'ul bihnya tauliyah apa sih menoleh condong. Syatro, arah. Jadi yang menjadi dzarafnya adalah syatro. Terus haulaini kamilaini yang nomor 5. Nomor 6 wa khalfahum wala yuhitu syai'in illa bima syaa. Baina ya. Yaumal kiamah. Al yauma di hari ini. Maltu lakum dinakum. Sini nah udah saya jawab ya. Nah itu pokoknya itu contoh-contoh gimana. Kalau kalian silakan aja buka terjemahnya, baca artinya, nanti kalian perhatikan kalau emang di situ fungsi lafaz dzarafnya ini adalah untuk menjelaskan kapan ataupun tempat terjadinya perbuatan sebuah fiil ya pekerjaan, maka itu menjadi dzaraf. Tani kulla dzarf tahta uqad. Nah ini udah di garis bawah ini yang menjadi mudhof yang jadi dzaraf. Sa'ah, yaum, dakikoh, sa'ah, haul, ya kan? Nah ini disuruh dimusanakan. Tannya itu berarti dimusanakan. Berarti sa'atan jadi sa'ata ini nih. Perhatikan yang ini nih. Ini, contoh tadi yang nomor berapa? Nomor 2 ya berarti. Maka di sini masuknya dia bilya. Karena musana itu saat masuk tandanya adalah huruf ya. Jadi sini di sa'atan menjadi sa'ata ini. Ijma. Nah, kalau dijamakan ya tergantung nanti dia jamaknya jadi jamak apa. Jamak itu kan ada muannas salim, mudzakkar salim sama taksir. Nah, kalian carilah ini jamaknya apakah dia kalau muannas salim berarti bil kasroh, mudzakkar salim berarti bil ya. Kalau taksir berarti bil kasroh juga ya. Maksudnya ya Allah jangan ulangi maaf. Kalau jamak salim masuk bil kasroh, jamak mudzakkar salim masuk bil ya. Kalau jamak taksir berarti masuknya bil fathah, sorry. Misal kornan ini kan kurunan jamak taksir ya, syahron, syuhuron atau ashhur ya. Bisa itu juga awam, aman, awaman itu berarti jamak taksir semua. Ini suruh bikin jumlah mufidah. Silakan dibikin ajib mata. Nah, ini jawabannya langsung aja bisa. Mata safartum lailatal jum'ati itu dimasukkan aja atau safarna lailatal jum'ati. Itu lailatal jum'ati masuknya lailata ya, yang lailatanya bukan jum'ahnya. Kalau jum'ahnya kan jadi mudhof ilaih. Lailatal jum'ati, lailata itu masuk bil fathah karena dia sebagai dzaraf. Aina sama anak. Kalau dia nanya aina, umumnya kita itu akan menggunakan fi. Ainal qamaru. Oh, bisa pakai dzaraf. Kalau misal ainal qamaru tahta roksi gitu misalnya. Tahta fauqa, maaf. Masa di bawah kepala. Fauqa roksi gitu, fauqa roksi. Itu kita masukkan. Betul-betul. Aina yaqul bahrul ahmar. Baina. Nanti kalian lihat aja bahrul ahmar itu di antara laut apa atau di antara negara apa. Aina kutubika berarti ini kalian pakai tahta, fauqa, waro'a, amama, kholfa, baina, khilal, kayak gitu-gitu ya. Nah, sudah selesai. Oke, baik. Itu tadi penjelasan tentang dzaraf. Ingat, dzaraf itu masuk karena memang dzaraf itu hukumnya mansub. Jadi dia mansub bukan karena hal lain, tapi karena memang lafaz dzaraf itu sendiri pada dasarnya hukumnya mansub. Gitu. Boleh nggak kalau saya kasih fi? Boleh, boleh aja. Kayak misal mata safartum lailatal jum'ati itu sekalian bilang fi lailatul jum'ati itu juga boleh. Atau safarna yaumal khomisi, yauma al khomisi, yauma. Kalau kita masukkan di fathah yauma itu sebagai dzaraf zaman boleh, tapi kalau kalian kasih fi juga boleh. Fi yaumi al khomisi itu juga boleh ya. Jadi bebas. Cuma kalau di sini kita pembahasannya ini kan tashtamilu ala dzarfi zaman, suruh dijawab dengan dzaraf zaman, berarti jangan dikasih dengan fi. Tuh. Oke, tadi penjelasan tentang dzaraf semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.